Shalom, saudara yang terkasih dalam Kristus. Senin tanggal 23 Maret 2026, kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya atau dilahirkan kembali? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam setiap kehidupannya. Dan renungan ini saya beri tema percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, seperti kita ketahui bersama, Nikodemus adalah seorang tokoh di dalam agama Yahudi. Ketika bercakap-cakap dengan Yesus, mereka membahas salah satu ajaran dasar dari iman Kristen, yaitu mengenai kelahiran baru. Rupanya dalam percakapan tersebut, Nikodemus tidak paham, tidak ngerti maksud daripada Yesus. Nikodemus berbicara tentang moralitas, tetapi Yesus berbicara tentang iman. Dalam kehidupan ini banyak orang menunjukkan kesalehannya dalam beribadah, saudara, kepada Tuhan. Dengan rajin pergi ke gereja, ibadah persekutuan, dan aktif dalam organisasi kerohanian. Bahkan tidak sedikit yang menjadi ahli-ahli dalam kitab, menguasai isi firman Tuhan sampai kadang tidak mau kalah debat, saudara. Kata Nikodemus dalam ayat yang keempat, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Dapatkah ia kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Perkataan seperti inilah sering muncul dalam pemikiran kita yang hanya menangkap dengan hikmat dunia, yang membuat kita tidak menangkap maksud Tuhan. Apa yang Tuhan maksud untuk kita lakukan, saudara? Yesus rindu ingin bercakap-cakap dengan umatnya. Tetapi terkadang umatnya tidak dapat mengerti. Yesus mau ketika kita datang ibadah kepadanya, datanglah dengan segenap hati. Undang Roh Kudus melingkupimu, sehingga ada suatu kegerakan Roh Tuhan yang mengerjakan suatu pembaharuan penciptaan dan perubahan sikap bawaan yang hidup dalam dosa, sehingga kita tidak menghidupi firman dan kebenarannya. Perubahan meliputi peralihan dari kehidupan lama ke kehidupan yang baru, yang menghasilkan buah-buah roh yang bisa dilihat oleh orang lain. Artinya ada dampak yang terjadi dalam kehidupan orang lain. Tentu yang positif, saudara, dapat membangun orang lain. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayatnya 23, buah roh itu ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apakah masih ada di antara kita yang merasa sudah lebih dekat dengan Tuhan, menganggap dirinya sudah rajin ke gereja, tahu isi Alkitab, bahkan melayani? Jangan pernah mengatakan saudara orang percaya yang sudah hidup baru atau kelahiran baru kalau saudara tidak menghidupi firman Tuhan. Sebab pembenaran dalam Alkitab adalah dengan membangun persekutuan intim dengan Tuhan. Apakah saudara sudah membangun persekutuan intim dengan Tuhan? Tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Bukan amal kebaikan atau kepintaran kita dalam memahami kebaikan Tuhan, tetapi bagaimana menghidupi firman di dalam keseharian kita. Dan itu nampak buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kelahiran baru bukan usaha manusia, tapi karya Roh Kudus dalam hati. Seperti angin. Apakah saudara bisa melihat angin yang berhembus? Saudara tidak dapat melihat.
tapi saudara dapat merasakan dampaknya. Demikian juga Roh Kudus. Tandanya orang lahir baru ada pertobatan, saudara. Pertobatan tinggalkan dosa. Ada perubahan, bukan penampilan kita yang harus berubah, ya. Sehingga seringkali tidak sesuai dengan penampilannya. Bukan itu yang dimaksud, saudara. Ya, ada kerinduan akan firman Allah. Baca firman Tuhan, bukan malas, saudara. Yang keempat, nyata buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Kalau enggak ada kasih, sama saja tipu diri sendiri. Sebab banyak orang berlomba-lomba cari nama di gereja agar dia dikenal, saudara, tapi tidak dikenal di sorga. Dikenal di gereja tapi tidak ada perubahan. Bukan perubahan dalam berbusana, tapi perubahan sikap dan karakter yang masih serupa dengan dunia ini. Berubahlah seperti Kristus ajarkan kepada saudara dan saya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.